Halo Sobat Sepedu, selamat datang di SpeduCast, Special Education Podcast, persembahan dari BEM Prodi Pendidikan Khusus FIP UNJ. Di podcast ini kita akan membahas berbagai isu, cerita, dan wawasan tentang dunia pendidikan khusus dari berbagai perspektif, termasuk mahasiswa, praktisi, hingga ahli di bidangnya. Saya Hilmi sebagai host kamu hari ini. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang inspiratif banget nih dari dosen pendidikan khusus FIP UNJ. Pastinya bakal berbagi ilmu serta pengalamannya. Mungkin kita langsung sapa aja Pak Arif. Halo Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak? Bapak dari rumah atau abis ngajar nih Pak? Ya dari rumah ya tentunya. Ya tapi ada aktivitas sebelumnya ya terus kesini. Jauh nggak Pak rumahnya Pak? Rumah saya di Pegunungan Bekasi gitu. Waduh, lumayan banget nih, jauh banget. Oke. Bapak udah siap untuk isi podcast hari ini? Deg-degan sih ya. Saya juga ikut deg-degan jadinya. Insya Allah siap. Oke, siap. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kita lihat dulu nih CV Pak Arif terlebih dahulu. Boleh Kakak Operator ditampilkan CV-nya? Oke. Bapak Dr. Muhammad Arif Tabur MPD. Oke, boleh di scroll. Oh, Bapak udah magister doktor pendidikan kebutuhan khusus. Keren banget, Pak. Alhamdulillah. Nah, Kak. Ya, pekerjaannya Bapak pernah jadi guru SLB, itu di mana, Pak? Alhamdulillah. Semenjak tahun 94 sampai 2007 nomaden ya. Jadi berpindah-pindah. Ada pernah di Jakarta, pernah di Padang, pernah di Palembang. Ya, pernah di satu lembaga pendidikan di Bandung gitu. Ya nomaden lah, namanya anak cowok ya. Berkeliaran ya Pak. Berkeliaran. Dalang buana. Terus Bapak menjadi dosen dari tahun 2008 Pak. 2008 masih muda lah. Dari saya 2 tahun baru lahir Bapak sampai sekarang. Ini nih Pak yang bikin saya penasaran. Bapak sekarang jadi kepala laboratorium PKH FIP UNJ ya Pak? Iya. Itu kegiatannya di dalam situ ada apa aja Pak? Iya, laboratorium itu kan sebenarnya kita kembangkan untuk memfasilitasi teman-teman belajar ya, teman-teman mahasiswa belajar. Jadi intinya itu sebetulnya. Nah, yang karena ini laboratorium pendidikan khusus ini berbeda dengan nama laboratorium itu sendiri, seperti di prodi ilmu eksak gitu ya. Jadi laboratorium ini tentunya kalau teman-teman mau belajar tentu harus ada bahan yang dipelajari. Nah, tentu pada kesempatan ini karena ini di pendidikan khusus, maka yang dipelajari itu adalah objek materinya anak ya, anak atau individu dengan disabilitas atau individu dengan kebutuhan khusus di sini. Jadi artinya kita membuka layanan untuk masyarakat yang sebenarnya nanti masyarakat bisa menjadi salah satu tema belajar teman-teman mahasiswa. Nah itu baru itu yang kita buat. Tapi juga kita mencoba mengembangkan riset di dalamnya. Untuk dalam hal ini seperti pengembangan yang baru kita mulai, pengembangan instrumen, terus juga pengembangan media, dan juga kita mengembangkan kajian juga di situ ya, diskusi ringan. Sebenarnya bukan kayak diskusi harus pakai pakai pamflet atau pakai apa gitu ya, diskusinya ngobrol-ngobrol biasa aja, tapi insya Allah ada isi yang mungkin bisa diambil. Nah kita coba 3 itu. Nah mungkin yang baru ini yang akan kita launching itu adalah bagaimana kita mengembangkan wirausaha. Itu wirausaha yang melibatkan anak-anak dengan anak-anak yang memang belajar di lab gitu loh. Jadi kolaborasi dengan mahasiswa dan anak-anak yang ada di lab. Nah ini
sebenarnya hal baru ya, hal baru ini baru mau baru kita rintis, nggak tahu, kita juga sedang mencari dukungan sana sini. Insya Allah itu tetap jalan apapun yang terjadi, tapi ya tergantung teman-teman mahasiswa. Semua ini didedikasikan buat teman-teman mahasiswa untuk bisa belajar gitu loh, dan didedikasikan juga untuk masyarakat, karena kehadiran pendidikan khusus khususnya di FIP UNJ ini memang salah satunya untuk berdedikasi pada masyarakat. Itu kali sementara ini. Berarti emang di dalam laboratorium ini banyak anak-anak berkebutuhan khusus ya Pak? Alhamdulillah, kalau disebut dengan anak-anak berkebutuhan khusus, perkembangan alhamdulillah lumayan baik. Tadinya 6, kita sekarang ada 20 yang tercatat, yang aktif ada sekitar 15-an, dan waiting list yang harus ditangani itu ada 21. Jadi respon masyarakat, animonya begitu luas. Nah ini tinggal kalau saya sendiri mungkin nggak akan bisa menangani, tapi kalau hadir teman-teman mahasiswa nantinya sebagai bagian pembelajaran atau bagian kita untuk menambahkan wawasan, ini sangat membantu sekali. Artinya selama ini masyarakat percaya dengan kita. Nah tinggal diisi oleh teman-teman mahasiswa memanfaatkan atau tidak, seperti itu. Tadi kan ngomongin berarti di dalam laboratorium tuh anak-anak berkebutuhan khusus udah perkembangannya udah mulai pesat gitu ya Pak. Nah di situ kan pasti banyak kayak peran-peran orang tua gitu. Berarti Bapak langsung terjun bertemu dengan orang tua anak-anak berkebutuhan khususnya juga ya Pak? Iya, betul. Nah di sini mungkin kita langsung sebenarnya ini topik yang bakal dibahas di podcast kali ini. Jadi mungkin menurut Bapak sebenarnya peran orang tua tuh penting banget gak sih untuk anak disabilitas sendiri di rumah? Iya, sangat strategis ya. Jadi kenapa orang tua adalah sosok pertama di mana anak ini harusnya belajar. Jadi dan waktu terbanyak adalah bersama orang tua. Nah, even orang tua itu nanti bekerja, tapi tetap yang namanya orang tua harus menjadi berkewajiban ya, punya kewajiban untuk bagaimana mengasuh, membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Nah, itu sangat penting sekali. Kalau hanya diberikan kepada lembaga-lembaga terapi, lembaga-lembaga pendidikan, kalau kita lihat dibandingin waktu, lebih banyak waktunya di rumah, gitu loh. Nah, ya saya pikir secara mendasar orang tua harus tahu kewajibannya, bahwa kewajiban orang tua adalah membesarkan, mendidik gitu ya, dan melindungi anak-anaknya. Nah itu sebenarnya poinnya ada di situ. Jadi sangat penting sekali. Oke, berarti emang peran orang tua tuh penting banget untuk anak-anaknya untuk selama di rumah gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak tanda-tanda awal gitu yang sebaiknya diperhatiin orang tua, kayak persiapannya untuk orang tua yang memiliki anak disabilitas gitu? Iya, kita lihat dulu dari persoalan disabilitas. Ini persoalan budaya. Memang kalau kita lihat dari sisi terminologi medis, terminologi keilmuan psikologi, itu terjadinya penyimpangan. Nah ini dari keilmuan yang tadi disebutkan itu fine aja ya, karena memang kajiannya seperti itu. Tapi ada hal yang harus ditinjau,
secara budaya bahwa anak-anak ini bukan anak-anak yang menyimpang, anak-anak yang tidak normal. Anak-anak ini memang diciptakan oleh yang menciptakan itu dengan struktur yang seperti itu, begitulah. Jadi kalau dalam dalam sisi pendidikan, kajiannya itu bukan persoalan normal atau tidak. Nah, ini sebenarnya yang bagian utama yang harus dilihat. Untuk mendeteksinya pasti ada perbedaan. Seperti gini, kalau kita melihat kita sendiri atau teman-teman lihat diri sendiri, pasti punya perbedaan. Nah, ketika berbicara disabilitas, perbedaannya akan signifikan secara fisiologis mungkin. Dan mungkin perbedaannya dari segi perilaku juga berbeda. Nah, tanda-tanda ini ketika muncul memang harus direspon. Mungkin karena ketidaktahuan atau sebagainya, ini menjadi respon yang begitu challenging gitu ya, begitu menantang, sehingga persoalannya adalah banyak diantara orang tua mengatakan kami nggak ngerti cara berinteraksi bersama anak-anak. Nah, sebenarnya orang tua itu, khususnya ibu, itu sensitif sekali dengan perkembangan anaknya. Para ibu pasti akan tahu anaknya itu memiliki perbedaan atau tidak dengan yang lainnya, secara fisiologis, secara perkembangan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sudah terdeteksi. Hanya persoalannya adalah ini budaya. Ketika dianggap menyimpang, ini langsung dikatakan bahwa ini tidak normal. Nah, ini yang akhirnya kadang-kadang deteksi dini menjadi kebutuhan penting, gitu loh. Kebutuhan penting itu kadang-kadang mungkin ya para ibu mengabaikan, karena saya seorang bapak. Jadi kalau bapak juga tentu bisa mendeteksi dari awal, kenapa anak saya begini, gitu kan? Kenapa anak saya begitu? Kenapa nggak sama dengan yang lain? Nah, sebenarnya ketika deteksi itu ada, ini harusnya memang orang tua bisa bekerja sama dengan institusi yang menaungi hal ini. Saya pikir sih begitu. Oke, kira-kira ada nggak sih Pak, gimana sih caranya keluarga tuh bisa membantu anak merasa diterima? Karena kan kadang kan maksudnya jatuhnya kayak dia tuh berbeda gitu sama anak-anak lain. Gimana caranya tuh keluarga tuh bisa membantu anak merasa diterima, dihargai di masyarakat? Pertama, mindset orang tua. Mindset kita sebagai orang tua dulu yang harus dirubah. Memang nggak mudah untuk mengatakan bahwa it is okay, my son is Down syndrome. Nggak mudah. Tapi saya mencoba berpikir bahwa ini bukan persoalan normal atau tidak. Ini persoalannya adalah bentuk keragaman yang berbeda. Penciptaan itu nggak harus sama, dan sudah dasarnya manusia itu diciptakan tidak ada yang sama. Nah, kebetulan saat ini kita mendapatkan satu bentuk perbedaan yang sangat signifikan. Ini menjadi penyemangat ketika kita bisa merubah mindset kita. Bagaimana lingkungan sekitar bisa menerima jikalau kita sendiri sebagai orang tua tidak mau menerima anak-anak kita. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menerima anak kita dulu. Pada posisi penerimaan itu kita butuh waktu mungkin. Tapi yakin kalau saya selama ini mencoba bekerja dengan beberapa orang tua untuk bisa lihat dari sisi indahnya. Karena ciptaan itu tidak ada yang tidak indah.
Kenapa harus melihat dari sisi yang jelek, dari sisi yang tidak mungkin tidak sama dengan orang lain, tapi kita selalu nilai dari yang jeleknya. Coba lihat senyumnya, coba lihat bagaimana dia bergerak, coba lihat bagaimana dia aktif, coba lihat sesuatu yang indah dari anak kita. Nah, persoalan-persoalan itu yang kadang-kadang tertutupi karena budaya mengatakan bahwa anak itu nggak normal. Nah, itu persoalan, gitu loh. Jadi sebelum bisa diterima dengan masyarakat luas, orang tua harus nerima dulu. Ini persoalannya. Kalau orang tua tidak menerima, ya agak sulit kita. Lalu juga berkembang mungkin faktor berikutnya, kalau anak saya gini, nanti bagaimana ke depannya? Toh Anda sendiri juga nggak tahu akan jadi apa setelah jadi mahasiswa ini, toh. Iya betul. Ya, jadi masalah hari depan perlu kita pikirkan, tapi setengah saja, karena setengahnya milik takdir. Biarkan takdir yang akan berbicara, karena Tuhan hadir di situ. Jadi artinya yang jelas kenyataan itu hari ini. Apa yang bisa kita hadapi hari ini, apa yang bisa kita lakukan hari ini, dan bagaimana hari ini kita bisa membuat anak kita bahagia, diri kita bahagia, dan orang-orang di sekitar kita bahagia. Itu sih sebetulnya gitu. Oke. Nah, menurut Bapak gimana sih cara orang tua menunjukkan kasih sayang tanpa membuat anaknya tuh merasa bergantung? Karena kan jatuhnya anak disabilitas tuh kayak bahasanya bergantung gitu sama keluarganya. Gimana sih cara orang tua tuh memberikan kasih sayangnya tanpa membuat anak tersebut tuh bergantung sama beliau? Tujuan dari pendidikan baik yang formal maupun informal adalah kemandirian. Anda dididik bukan untuk tergantung, kan gitu. Kalau Anda bertanya dengan orang tua Anda, saya salut dengan orang tua Anda, sudah mempersilahkan Anda jalan sendiri dari rumah ke kampus. Nah, itu nggak mudah bagi orang tua, bagi ibu Anda, bagi bapak Anda untuk mengatakan bahwa oke, Hilmi kamu jalan sendiri. Nggak mudah bagi orang tua, karena saya merasakan jadi seorang bapak. Jadi nggak mudah untuk melepaskan anak gadisnya jalan sendiri. Tapi percaya, satu yang harus dibuat adalah bagaimana membuat anak kita mandiri. Kayak anak ini belajar berjalan. One times mereka anak harus diberikan bantuan penuh dengan memegang dua tangannya, terus mulai jalan. Ketika sudah mulai kelihatan agak kuat, maka lepaskan satu tangan, biarkan satu tangan lagi menuntun. Dan ketika sudah mulai kuat keduanya, maaf, maka lepaslah dua tangan itu. Tapi jangan jauh-jauh kita. Biarkan anak itu berjalan, biarkan anak itu merasakan jatuh, karena jatuh adalah bagian dari belajar. Ketika dia jatuh, maka kita hibur. Ketika dia jatuh, maka kita motivasi. Lalu perlahan kita mulai menjauh, sehingga kita bisa melihat anak-anak kita jalan atau berlari dari kejauhan. Mungkin seperti itu. Jadi berproses. Nggak ada orang tua yang tega sama anaknya dilepas begitu saja. Tapi ingat bahwa orang tua punya tanggung jawab mendidik. Mendidik itu adalah untuk menuju anak-anaknya menjadi lebih dewasa, sehingga perlahan-lahan bantuan atau dukungan kita kurangi. Biarkan anak-anak itu melakukan sendiri. Itu mungkin. Oke. Menurut Bapak nih tantangan terbesar kan peran orang tua, peran
pasti kan membutuhkan keterlibatan sama masyarakat juga ya, pasti kepada sekolah terus juga lingkungan sekitarnya. Nah, kira-kira tantangan terbesar menurut Bapak nih sebagai memegang laboratorium PKH, tantangan terbesar dalam membangun kolaborasi antar keluarga sama pihak laboratorium itu apa ya Pak? Ya, sebenarnya kalau disebut dengan tantangan besar enggak ya. Kami konsep kami di laboratorium bersama orang tua murid adalah feel like home, termasuk juga teman-teman mahasiswa yang ada di sana. Jadi anggap ini sebagai rumah gitu loh. Jadi kami sengaja membuat sebuah ruangan tempat orang tua bisa bertemu dengan orang tua lainnya dalam ya mungkin sambil ngobrol-ngobrol ringan dan sebagainya. Kadang-kadang kami hadir di situ setelah belajar, anak-anak dibawa ngobrol dengan teman-teman mahasiswa, kakak-kakak yang mengajar, ibaratnya kayak sebagai sebuah keluarga gitu ya. Bagaimana anaknya dididik oleh mahasiswa yang sedang praktek di situ seperti layaknya seorang kakak yang sedang mengajar adiknya. Dan pada suatu ketika selesai sudah waktunya, kakaknya harus punya aktivitas yang lainnya, kakaknya akan bercerita dengan orang tua. Nah, posisi itu yang saya coba pikirkan sebagai feel like home. Jadi kita mencoba membuka diri. Tempat ini bukan tempat klinik, tempat di mana tempat yang menakutkan. Silakan berbicara apapun di laboratorium ketika orang tua ingin berbicara. Ada ruangan bersama-sama, ada ruangan yang sendiri kita kembangkan supaya mungkin ada hal-hal yang privasi ingin dibicarakan, kita siapkan ruangan itu. Jadi sebenarnya ini tinggal bagaimana orang tua bisa mengemukakan itu semua. Memang kendala utamanya adalah ini laboratorium, sehingga ini adalah tempat untuk belajar. Orang tua belajar, mahasiswa belajar, dan saya sebagai dosen pun belajar di situ, sehingga kita saling membelajarkan. Nah, jadi untuk mengatakan sesuatu tentu yang ya berdialog dengan orang tua itu memang butuh proses. Kenapa demikian? Karena budaya kita masih menganggap ada yang tidak normal. Persoalannya bukan masalah normal sekarang. Sekarang masih kita coba tanya siapa yang manusia yang paling normal. Bahkan Gardner sendiri menemukan 9 kecerdasan. Jadi normal itu yang mana? Nah, budaya ini sebetulnya jadi bukan persoalan orang tua, tapi kita sedang berhadapan dengan budaya untuk mencoba berdialog dengan kata normal. Karena budaya itu yang akan mempengaruhi orang tua untuk berpikir terhadap anak-anak disabilitas ini. Nah, jadi kampanye kami adalah ingin mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi tidak ada yang tidak baik. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita bersilaturahmi dengan keberagaman. Bagaimana kita mencoba memahami keberagaman itu. Tidak ada manusia yang tidak normal. Normal dalam ukurannya masing-masing. Sehingga yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bekerja bersama dalam keberagaman tadi. Nah, ini mungkin kampanye kami supaya kami bisa mengatakan bahwa it is okay work with disability gitulah. Kita nggak jadi masalah bekerja dengan disabilitas. Disabilitas bukan masalah. Yang ada masalah itu adalah kita yang melihat disabilitas itu sendiri. Jadi itu sih mungkin selama ini yang kami temukan di laboratorium bersama wali murid, bersama orang tua, bersama teman-teman mahasiswa. Tadi Bapak sebutin bahwa ini budaya yang sebenarnya
kata normal itu apa sih gitu. Nah menurut Bapak punya nggak cara membangun komunikasi yang efektif gitu antara orang tua, masyarakat, guru agar kita tuh sama-sama gitu mendukung anak disabilitas ini? Iya, anak disabilitas adalah bagian dari keragaman. Tadi saya sampaikan bahwa tidak ada manusia itu yang diciptakan dalam bentuk sama. Diciptakan manusia itu berbeda. Dan boleh jadi kalau kita lihat hampir tidak ditemukan keseragaman. Walaupun itu kembar sekalipun, tetap kalau itu kembar, tetap jodohnya beda. Gitu kan? Itu kan berarti menunjukkan sebuah keberbedaan. Cuma persoalannya adalah kenapa sih kita senang banget menjadikan dunia ini jadi seragam. Dunia itu bukan perspektif kita. Dunia itu bukan perspektif saya, bukan perspektif Hilmi, bukan perspektif teman-teman. Dunia itu adalah perspektif bersama. Jadi bagaimana kita berdamai antar perspektif itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa melihat satu dengan yang lainnya. Satu, setiap orang pasti punya kebaikan. Kita selalu melihat disabilitas itu dari kekurangan. Itu menjadi problem buat saya. Makanya tadi saya katakan bahwa persoalan itu bukan pada disabilitasnya. Karena orang memandang disabilitas itu dari sesuatu yang tidak mampu. Nggak gitu caranya. Apa yang indah dari orang ini? Seperti orang lain melihat saya, seperti orang lain melihat kamu, seperti kamu melihat saya, dan seperti saya melihat kamu. Jangan dilihat sesuatu itu dari hal yang buruknya. Lihat dulu yang baiknya, lihat dulu yang indahnya. Bukankah penciptaan itu semuanya indah? Tapi kenapa kita hobi melihat dari sesuatu yang kurangnya? Nah, ini yang harus disampaikan pertama kali. Belajar melihat sesuatu itu dari hal yang baik, dari hal yang memang sesuatu yang memungkinkan untuk kita bersama-sama maju gitu loh. Kalau Anda punya kebaikan, saya punya kebaikan, kita saling bersilaturahmi kebaikan kita, saya pikir kita akan menjadi sebuah kekuatan. Nah, persoalan ini yang harus kita rubah. Makanya tadi saya sampaikan, jangan-jangan persoalan tidak pada disabilitas. Persoalan itu muncul karena orang melihat disabilitas itu sendiri, karena belum berhasil melihat sesuatu yang indah di balik itu. Mungkin tidak mudah untuk bisa mengatakan ini. Mungkin juga tidak gampang untuk bisa menginsafi ini. Tapi kalau tidak kita berproses, yakin bahwa selama ada di Indonesia ini, kita yakin semua orang punya Tuhan. Dan Tuhan itu nggak pernah menciptakan sesuatu yang tidak baik. Oleh sebab itu, maka budaya kita, budaya berketuhanan ini harusnya meresap pada wilayah ini. Sehingga seperti apapun bentuk penciptaan itu, itulah bentuk penciptaan yang terbaik. Tuhan mungkin mengatakan, kami ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Tidak ada penciptaan yang jelek. Maka lihat yang baiknya, lihat yang indahnya, lihat di mana keindahan antara yang satu dengan yang lain bisa bergabung untuk menjadi sebuah kekuatan. Kenapa harus melihat yang jelek? Budaya itu yang harus kita hilangkan untuk bagaimana kita bisa bekerja dengan disabilitas. Mungkin itu, Mi. Yes, ya. Kan Bapak punya nggak nih contoh atau kisah inspiratif tentang keluarga yang berhasil mendampingi anaknya disabilitas hingga mandiri? Dari pengalaman yang Bapak punya. Dari pengalaman yang saya punya, beberapa wali murid mungkin ya. Tentu dulu ketika saya mengajar di sekolah luar biasa dan di laboratorium juga ada gitu kan, kebetulan ada wali murid saat ini mulai beberapa orang tua sudah mulai dianggap mandiri banget, belum karena ini masih berproses, tapi dianggap bahwa
karena dukungan orang tua di rumah, antara laboratorium dan rumah, sehingga anak ini menjadi berkembang. Jadi pengalamannya begini, ketika orang tua bertanya, apa sih yang dilakukan sama Pak Arif sehingga anak-anak ini berubah? Saya nggak tahu. Kadang-kadang mengajar itu seperti insting. Kadang-kadang tangan, otak, mulut, semua bergerak sendiri. Hanya saya katakan bahwa ada prinsip-prinsip yang saya sampaikan kepada orang tua. Ini prinsipnya. Dan orang tua mengikuti, dan sekarang mulai terjadi perkembangan. Yang tadinya tidak berkomunikasi, maksudnya berkomunikasi dengan cara yang sangat alamiah, sekarang mulai seperti berbicara dalam bahasa dia. Bagi saya ini sebuah keberhasilan antara saya dengan orang tua. Yang tadinya hanya bisa hanya bisa seenaknya, semaunya, hanya bisa cuma narik-narik doang dan sebagainya. Saat ini kita bisa berbicara dengan dia. Nah, salah satu kasus yang saya tangani secara langsung bersama dengan orang tua saat ini sudah menunjukkan perubahan yang luar biasa. Yang tadinya mulai membuat simbol dalam berkomunikasi. Nah, ini tentu satu kasus yang luar biasa. Bukan keberhasilan saya, ini keberhasilan orang tua bekerja bersama anaknya. Itu. Ya. Benar banget Pak, karena kerjasama antar guru dan orang tua itu penting banget ya Pak. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Bapak nih langkah kecil apa sih Pak yang bisa dilakuin biar kita nih sebagai masyarakat lebih peduli dan terbuka terhadap disabilitas? Ya, satu tadi yang saya sampaikan, mindset. Ketika sudah mindset berubah, maka kita fasilitasi bagaimana individu ini bisa beraktivitas. Ketika ada orang berkursi roda, maka fasilitasi dia untuk bergerak. Ketika ada individu itu harus bergerak tanpa harus melihat, maka fasilitasi bagaimana dia bisa bergerak tanpa penglihatannya. Ketika ada individu berkomunikasi dengan cara yang berbeda, maka fasilitasi itu. Sehingga yang keduanya adalah bagaimana kita memberikan fasilitas kepada mereka untuk bisa melakukan sesuatu. Ingat, kadang-kadang ada persoalan yang disebut, kami dampingi. Saya ada berpikir di sini, pendampingan itu membuat mereka menjadi mandiri atau tidak. Ketika tidak bisa membuat mereka menjadi mandiri, jauhkan pendampingan itu. Mereka sama seperti kita. Teman-teman disabilitas juga ingin menjadi dirinya sendiri, sama seperti kalian, sama seperti teman-teman yang lain. Sehingga berikan ruang untuk mereka beraktivitas, berikan ruang untuk mereka berpartisipasi. Even cuman mengambil sebuah sampah, even cuman dia bisa mengatakan bahwa saya ingin ke toilet, itu bentuk partisipasi. Buka ruang itu. Kadang-kadang kita tidak memberikan ruang. Tadi memberikan ruang bagaimana orang dengan kursi roda untuk tidak bisa bergerak akhirnya. Nah, kalau Anda lihat mungkin di Jalan Pemuda itu Anda harus coba itu. Ada ramps yang pakai tangga penyeberangan. Anda coba aja pakai kursi roda. Kalau ternyata oke, Anda bisa naik sendiri ke sana, berarti itu bagus. Tapi kalau itu nggak oke, nah itu ditanyain tuh, apakah kita sudah memberikan fasilitas
untuk orang berkursi roda ini nyebrang. Jangan nyebrang, mungkin di seberangnya itu bukan lagi ramps lagi, tapi anak tangga kan. Kan ini satu contoh. Lalu apa yang harus kita lakukan kan gitu. Jadi sebenarnya persoalannya tadi saya makin mengerucut ke sini. Persoalannya bukan pada disabilitasnya. Persoalannya kita nggak pernah ngasih memfasilitasi. Coba sekarang kalau misalnya kita keliling-keliling aja kampus, bisa nggak sih kita coba naik ke rektorat kalau kita pakai kursi roda? Kebaca nggak sih kalau kita nggak pakai nggak usah pakai penglihatan, kita bisa masuk ke rektorat secara mandiri. Nah, ini persoalannya di situ gitu loh. Jadi yang disebut bukan masalah ramah disabilitas, tapi memfasilitasi untuk semua orang. Itu yang disebut dengan akomodasi yang layak. Jadi bagaimana semua fasilitas itu bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, ini yang keduanya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita memberikan kesempatan mereka berpartisipasi. Tanyakan, kami melakukan ini, bagaimana dengan teman-teman disabilitas? Apa yang bisa Anda lakukan untuk kita bersama? Sehingga nanti akan kita ketemu bahwa sebenarnya ini bukan persoalan ada yang bukan persoalan normal dan tidak normal tadi, tapi ini ada persoalan, ada bagian keragaman yang belum terfasilitasi karena kita memandang keragaman itu dari cara yang berbeda. Harusnya kita memandang keragaman orang yang beragam, orang yang berbeda ini dari cara bagaimana kita seperti memandang orang lain, seperti kita memandang perbedaan suku, perbedaan etnis dan sebagainya. Itu sebuah kewajaran, dan disabilitas adalah bagian dari kewajaran itu sendiri. Hanya tinggal bagaimana kita memberikan kesempatan mereka tumbuh belajar, berkembang dan belajar bersama-sama kita. Itu sih. Okay. For the last nih Pak, nah kalau misalnya Bapak mau nyampein suatu pesan buat masyarakat tentang disabilitas, apa nih yang Bapak mau sampein sama teman-teman di sini? Oke, satu tadi yang saya sampaikan dari awal, mungkin persoalan itu bukan terletak pada disabilitas, tapi justru persoalan terbesar adalah bagaimana cara kita melihat disabilitas. Maka perlu kita tinjau kembali bagaimana cara kita melihat orang lain. Kalau kita ingin dilihat dari sesuatu yang baik, maka lihatlah orang lain itu dari sisi yang baik. Kenali disabilitas dari sisi indahnya, karena ada keindahan di balik itu semua. Dan sayang, keindahan itu tertutupi karena selama ini kita hanya berpikir normal dan tidak normal. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak. Wah, nggak kerasa banget nih teman-teman. Udah berjalan berapa menit nih kita ngobrol-ngobrol sama Pak Arief, saking serunya. Okay. Dari Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Arief, bahwa kita nih sebagai masyarakat sebenarnya masalahnya bukan dari disabilitas itu sendiri ya Pak, mungkin tapi itu dari kita nih yang harus banget melek gitu sama teman-teman disabilitas dan anak-anak disabilitas sendiri. Nah mungkin kita ada sedikit kenang-kenangan untuk Pak Arief. Boleh ditampilkan kakak operator. Sertifikat diberikan kepada Bapak Dr. Muhammad Arief Tabur MPD atas partisipasi sebagai narasumber di Spedukes tentang melek disabilitas dari rumah untuk dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin cukup itu saja dari Pak Arief. Terima kasih Pak Arief. Buat Sobat Spedu, terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton, yang setia sama Spedukes.
Jangan lupa follow Instagram kami di @speducation_UNJ biar kamu gak ketinggalan episode lainnya. Like, share, dan kirimkan ide topik kamu ke kami ya. See you on the Spedukes. Dadah dulu Pak. Dadah. Terima kasih.